teman-teman, Great Days. Bersama saya, Jonathan Kamil alias Kam John. Oke teman-teman, selamat datang ya. Bagi yang baru join di channel Kam John Mastermind ini, ya. Bagi yang menyenangi tentang mindset dan alam bawah sadar, boleh klik tombol subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa, supaya notifnya selalu sampai ke teman-teman. Oke ya, seperti biasa, video di channel Kam John Mastermind ini singkat-singkat ya. Jadi ditonton sampai selesai teman-teman ya. Jangan di skip, jangan dilewati. Karena apa? Pastinya sangat bermanfaat. Oke, nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik teman-teman ya. Validasi. Nah, ini jarang banget dibahas ya. Validasi. Artinya apa, John? Ya, validasi itu artinya pengesahan ya, pembenaran. Nah, valid kan itu sah gitu ya, sah. Nah, kenapa membahas tentang ini? Gitu. Karena teman-teman, tanpa disadari ya, kita melakukan ini loh. Kita perlu validasi loh. Oke ya. Nah, validasi yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan alam bawah sadar, yang berhubungan dengan mindset. Validasi menunjukkan apa? Validasi itu menunjukkan bahwa kita gak percaya diri, bahwa kita meragukan diri ini. Contoh deh ya, contoh. Misal kita punya ide nih teman-teman ya, kita punya ide. Biasanya seringnya kita minta validasi pada teman dan keluarga, benar nggak? Kalau aku buka warung makan gimana ya menurutmu? Kalau aku mulai jualan online gitu, bisnis online gimana ya? Oke nggak? Kan gitu, ya. Nah, teman-teman, nanya kan gini kan, Jun, itu kan tanya pendapat, kok validasi? Nah, teman-teman bedakan ya, bedakan. Tanya pendapat dengan validasi. Memang sekilas bedanya tipis. Nah, kalau tanya pendapat ya, bedanya di sini. Kalau tanya pendapat, feel kita itu udah yakin teman-teman. Ya, jadi lebih ke arah minta sarannya, minta pendapatnya itu seperti prosedurnya gimana, ya kan, prosedur pelaksanaannya, lebih ke arah teknisnya gimana gitu loh. Nah, bedanya dengan validasi, kalau validasi feel kitanya nggak yakin teman-teman, feel kitanya ragu, ya. Makanya kita perlu orang lain yang meyakinkan kita. Ya contoh yang tadi rumah makan ya, buka warung makan. Gitu. Kalau nih tanya pendapat tuh kayak gini, bro, aku mau buka warung makan Padang, menurutmu gimana? Terus kan bilang, oh Padang ya, jangan Padang deh. Oh ya udah kalau gitu makanan Palembang, makanan Betawi, makanan Jawa gitu. Terus lokasinya di mana ya bagusnya ya? Dekat sekolah kah atau lebih dekat ke rumah ibadah atau di komplek perumahan gitu kan? Ya teknisnya teman-teman. Nanti tempatnya sewa dulu gitu atau kongsian sama orang bagi hasil atau gimana? Tanya pendapat ya. Buka warung makannya sudah pasti, sudah yakin, ya kan? Tanya pendapat adalah makanannya apa, prosedurnya gimana, teknisnya gimana. Kalau validasi, bro, kalau aku buka warung makan menurutmu gimana? Ya, so far sih aku kerja karir bagus sih, ya, masih bagus gitu ya, penghasilan pas, aman, sudah nyaman sih. Tapi dengar-dengar orang bilang kalau bisnis itu cepat maju, ya kan? Bisa cepat kaya gitu loh. Menurutmu gimana ya kalau aku buka warung makan? Nah teman-teman, ini menunjukkan apa? Dia minta validasi teman-teman. Dianya aja sendiri ragu, ya kan? Itu ya bedanya ya. Nanti biasanya teman atau keluarga kita kan bilang gini, ya janganlah, jangan aneh-aneh lah. Udah bagus kamu karir kerja jadi PNS, gaji tetap, dapat pensiun nanti, udah gak usah aneh-aneh. Kan gitu ya. Itu bentuk validasi dari orang lain. Oke, teman-teman, contoh lain lagi nih. Validasi ya. Kalau misalnya kita ikut tren, nah, wah trennya musik ini nih, wah trennya joget-joget nih. Oh kayaknya tren jualan bisnis itu oke tuh. Aku lihat kok ramai sekali, ya kan? Boleh deh kita ikutan yuk. Nah teman-teman, ini bentuk validasi. Ya, bukannya nggak boleh, ya bukannya nggak boleh ikut-ikutan, tapi ini adalah bentuk validasi. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita punya perasaan ingin keren, terlihat keren. Ya dong kan, up to date, ya terlihat keren. Ingin diakui, gaul gitu ya. Itu bentuk validasi. Nah teman-teman, ini ada 3 kisah ya. Ada 3 kisah. Mereka ini, 3 orang ini gak perlu validasi. Mereka percaya dan yakin pada kemampuan mereka sendiri. Oke ya, kita bahas. Kisah yang pertama adalah Wright bersaudara. Nah Wright bersaudara ini waktu itu mereka bilang gini ya. Mereka penemu pesawat terbang. Mereka bilang gini,
kami ya ingin membuat manusia bisa terbang di angkasa seperti burung. Gitu. Terus orang-orang sekeliling mereka bilang apa? Ah, kamu gila, nggak mungkin, dan sebagainya. Ya. Nah teman-teman, kalau Wright bersaudara mendengarkan apa kata mereka, ya kan, nggak akan ada pesawat terbang hari ini. Ya, pesawat terbang hari ini burung besi ya, ratusan ton bisa mengudara. Di dalam bukan cuma satu orang, bisa sampai 200 orang. Ya. Kisah yang kedua, Steve Jobs, ya, Steve Jobs, Apple. Waktu itu Steve Jobs bilang gini, nanti ke depannya ya orang-orang akan menggunakan tablet. Ya. Terus banyak yang nggak percaya, banyak yang menentang. Enggak lah, mereka masih menggunakan komputer dan lain sebagainya. Steve Jobs nggak dengerin kan ya? Dia terus yakin pada dirinya sendiri, akhirnya dia keluarin iPad. Nah akhirnya apa? Akhirnya iPad menjadi pionir tablet. Sampai sekarang bahkan brand-brand lain pun meniru dan buat tablet juga. Oke ya? Yang ketiga, Elon Musk, ya, orang terkaya saat ini. Nah, roket. Roket itu biasanya kalau udah terbang ya, sekali meluncur, itu sekali pakai. Udah nggak bisa didaur ulang istilahnya. Nah, waktu itu Elon Musk bilang gini, saya pengen buat roket yang nanti kalau udah terbang, ya, bisa balik lagi ke bumi, ya nanti dipakai lagi kalau mau. Ya, masih bisa digunakan kembali. Reuse, gitu loh. Terus orang-orang bilang, gila, nggak mungkin, habisin waktu, ya kan, buang-buang energi, percobaan, sebagainya, gitu ya. Nggak mungkin lah, gitu. Kenyataannya, bisa teman-teman. Dan dia malah menjadi orang terkaya. Oke ya? Mereka nggak butuh validasi. Mereka percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Oke ya? Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Gimana caranya ya? Gimana caranya supaya kita tidak melulu meminta validasi dari orang lain? Ya, dikit-dikit tanya orang lain, dikit-dikit tanya orang lain gitu loh. Hati-hati, tanya pendapat dan validasi itu beda-beda tipis, ya kan? Ceknya gini, feel kita gimana pada saat kita nanya ya? Feel kita itu bagaimana? Apakah feel kita ragu? Apakah feel kita nggak yakin? Ya, teman-teman, percaya dirilah, ya. Percayalah pada kemampuan diri Anda, ya. Walaupun orang di sekeliling Anda tidak percaya pada Anda sekalipun. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita. Oke? Gitu loh teman-teman ya. Videonya selesai. Thank you bagi yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, share dan komen ya. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan ya, juga boleh chat ya, diskusi di kolom komen. Bagi yang seneng mindset dan alam bawah sadar di video ini, boleh klik subscribe dan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bye. Speed up.